Bab 1279. Bilah pedang Liga Pedang. Warrior yang berjalan keluar dari aula pedang sambil memegang tangan Valet. Itu kamu. Begitu dia berjalan keluar dari aula pedang, ada suara terkejut di kejauhan. Ketika warrior yang mendengar suara itu, dia terkejut dan berkata, "Ini kalian." Tidak jauh di depannya, berdiri 3 orang. Ketiga orang ini pernah menjalin hubungan dengannya. Mereka adalah 3 saudara Lin yang ditemuinya saat meninggalkan kota kiamat dan pergi ke Pulau Dewa Pedang. Dia sangat terkesan dengan Jenny Lin ini, gadis kecil ini sangat mengaguminya. Di sekitar ketiga bersaudara itu adalah Lian Ye, Qin Tan Qin, Zheno Dugu dan lain-lain. Saat ini, Qin Tan Qin dan Zheno Dugu mengelilingi 3 bersaudara dari keluarga Lin. Pedang ditarik. "Ye Yang, kenapa kamu di sini?" Pada saat ini, Jenny Lin terkejut. Tidak mengenalnya. Warrior yang tertegun sejenak. Sebelumnya, dia bertarung melawan Master Pendekar di kota kiamat. Seharusnya semua orang di kota kiamat melihatnya. Pada saat ini, Lian Ye berkata, mereka baru saja kembali dari misi mereka di luar. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata, apa yang terjadi? Mereka berasal dari wilayah rahasia. Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, mata warrior yang sedikit menyipit, dan pandangannya tertuju pada mereka bertiga, tidak menyangka ketiga bersaudara ini berasal dari wilayah rahasia. Kamu adalah keluarga Lin dari salah satu dari 6 keluarga besar wilayah rahasia. Tanya warrior yang. Ye Yang, kamu. Kemudian Jenny Lin hendak mengatakan sesuatu ketika Jasper Lin meraihnya dan berkata, dia adalah warrior yang. Warrior yang. Jenny Lin tertegun beberapa saat, lalu menoleh ke arah warrior yang dan berkata, kamu, Ye Yang. Warrior yang. Kamu adalah warrior yang. Warrior yang tersenyum dan berkata, mengapa, tidak terduga. Kamu benar-benar warrior yang. Mata Jenny Lin melebar. Melihat penampilan Jenny Lin, warrior yang ingin tertawa kecil, tetapi dia masih memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil ini. Jenny Lin melirik warrior yang dan bergumam, itu tidak terlalu tampan. Warrior yang. Pada saat ini, Jasper Lin tiba-tiba berkata, Master, kami datang ke Liga Pedang tanpa niat jahat, hanya ingin belajar ilmu pedang. Warrior yang memandang Kenzi Qian di sebelah kanan dan berkata, di antara 6 keluarga besar, aku ingat bahwa keluarga Lin tidak berpartisipasi dalam pengepunganku, bukan? Kenzi Qian mengangguk dan berkata, keluarga Lin adalah keluarga yang relatif sederhana, tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran keluarga di wilayah rahasia. Warrior yang mengangguk, lalu melihat ke arah ketiga saudara laki-laki dan perempuan Jenny Lin, dan berkata, sekarang, kalian dapat meninggalkan Liga Pedang dan kembali ke wilayah rahasia, atau dapat tinggal di Liga Pedang. Namun, jika kalian terus tinggal di sini, keluarga aristokrat yang dipimpin oleh keluarga Yuan di wilayah rahasia itu dapat merugikan keluarga Linmu. Ayo kita kembali ke wilayah rahasia, kata Jasper Lin segera. Apa yang ingin Jenny Lin katakan, Jasper Lin langsung memelototinya. Dimelototi oleh Jasper Lin, tetapi Jenny Lin tidak takut sama sekali. Dia juga balas melotot dan tangannya terkepal erat-erat, ingin bertarung. Jasper Lin. Ayo kembali, jangan mempersulit ayah. Pada saat ini, Jacob Lin tiba-tiba berkata. Jenny Lin cemberut dan berkata, pulang sama sekali tidak menyenangkan. Di sini banyak kultivator pedang, kita bisa sering membahas ilmu pedang. Kakak, jangan kembali, oke?
Pikirkan ayah dan keluargamu, kata Jacob Lin dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu kalian kembalilah, aku akan bermain di sini, kata Jenny Lin. Tidak. Jacob Lin melirik Jenny Lin, suaranya tidak diragukan lagi. Jenny Lin ingin mengatakan sesuatu yang lain, ketika warrior yang di samping berkata, "Kembalilah, wilayah rahasia akan bertarung dengan Liga Pedang kita. Kalau kalian tetap di sini, keluarga Lin yang dalam masalah. Sampaikan pesan kepada orang tua kalian, mengatakan bahwa selama keluarga Lin tidak menjadi musuh Liga Pedang tidak akan pernah menyerang keluarga Lin. Aku akan membawanya," kata Jasper Lin. Jenny Lin melirik warrior yang dan berkata pelan, "Aku tidak mau kembali. Aku masih ingin belajar pedang darimu." Warrior yang tersenyum, dengan jentikan jarinya, sebuah pedang kaisar muncul di depan Jenny Lin dan berkata, "Berikan padamu." "Tingkat kaisar," seru Jenny Lin. Meskipun keluarga Lin adalah kekuatan berlian, tapi pedang tingkat kaisar masih sangat sedikit, karena pedang tingkat kaisar pada dasarnya ada di Istana Dewa Pedang dan kultivator pedang tidak dapat masuk ke Istana Dewa Pedang. Bahkan jika orang lain pergi ke Istana Dewa Pedang, mereka tidak dapat masuk ke Istana Dewa Pedang. Oleh karena itu di benua penjara, pedang tingkat kaisar sangat sedikit. Melihat warrior yang membagi-bagikan pedang kaisar, Qin Tan Qin, Zheno Dugu dan yang lainnya langsung menatap warrior yang dengan mata berapi-api. Apakah ini benar-benar untukku?" Meskipun Jenny Lin bertanya, dia kasar dan sudah memegang pedang di tangannya. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Ini untukmu." Mendengar hal tersebut Jenny Lin pun langsung girang, seperti sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melirik kedua kakak laki-lakinya, ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan pedang yang ada di tangannya kepada Jacob Lin dan berkata, "Bukankah kamu mau pedang tingkat kaisar? Ini untukmu. Jasper, kekuatan kakak pertama lebih kuat dari kita, jadi dia lebih layak menggunakan pedang ini daripada kita." Jacob Lin melirik Jenny Lin, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini milikmu. Kamu lebih cocok daripada aku," kata Jenny Lin. "Ambil," kata Jacob Lin. Jenny Lin hendak mengatakan sesuatu ketika warrior yang tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan dua pedang kaisar tingkat mendarat di Jacob Lin dan Jasper Lin. Dia berkata, "Jangan bertarung, kalian semua memilikinya." 3 pedang kaisar. Semua orang di lapangan tercengang, terutama Qin Tan Qin dan yang lainnya. Warrior yang ini terlalu murah hati, bukan? Kemudian Jacob Lin dan Jasper Lin juga tercengang, ini adalah pedang kaisar. Warrior yang memberi mereka seperti itu. Setelah beberapa lama, Jacob Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan dihargai tanpa imbalan, tidak boleh memiliki pedang ini." "Aku juga tidak." Jasper Lin menggelengkan kepalanya. Jenny Lin, yang berada di sampingnya, memegang pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. "Mau atau tidak?" Melihat Jacob Lin, mata warrior yang bersinar dengan kekaguman, dan dia berkata, "Ini bukan hadiah gratis. Setelah kamu kembali, tolong bantu aku membujuk orang tuamu untuk tidak membawa keluarga Lin untuk bergabung dengan keluarga Yuan, bagaimana?" "Oke." Jenny Lin buru-buru berkata, "Jangan khawatir, kakekku paling mendengarkanku. Jika aku memberitahunya, dia pasti tidak akan bergabung dengan keluarga Yuan." Jacob Lin ragu-ragu, lalu mengangguk dan berkata, "Aku tidak ingin keluarga Lin dan Liga Pedang menjadi musuh." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak ingin menjadi musuh dengan keluarga Lin. Dia bukan orang gila. Jika keluarga Lin tidak bergabung dengan keluarga Yuan,
Liga Pedang akan memiliki lebih sedikit musuh, jadi dia bersedia menunjukkan niat baik kepada keluarga Lin. Selain itu, ia memiliki kesan yang baik dari 3 saudara laki-laki dan perempuan ini. Pamit dulu. Jacob Lin mengepalkan tinjunya ke warrior Yang, lalu berbalik dan pergi bersama Jasper Lin dan Jenny Lin. Bos. Pada saat ini, Pantom tiba-tiba berjalan ke arah warrior Yang sambil menyeringai dan berkata, Itu apa? Warrior Yang melirik Pantom dan yang lainnya dan berkata, biarkan semua kultivator pedang yang telah mencapai alam ketiadaan setengah tingkat jiwa pedang datang menemuiku. Oke. Pantom dengan cepat berbalik dan menghilang ke kejauhan. Di Istana Pedang. Di hadapan warrior yang ada 42 kultivator pedang, dan tingkat terendah dari jiwa pedang adalah alam ketiadaan setengah tingkat. Ada beberapa yang bergabung dengan Liga Pedang saat dia absen. Mulai sekarang, kalian semua adalah pedang Liga Pedang, pedang tajam. Nah, kalian akan disebut bilah pedang, tak terkalahkan, kata warrior Yang. Bilah pedang? Tanya Kintan Kin. Warrior Yang mengangguk dan berkata, bagaimanapun, kalian semua adalah kultivator pedang, jadi aku akan memisahkan kalian dari yang lain. Ingat, kalian akan menjadi pedang Liga Pedang di masa depan. Kekuatan utama dan tulang punggung Liga Pedang. Ini sedikit stres. Pada saat ini, Pantom tertawa dan berkata, Bos, lihat, peralatan kami sangat buruk, sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Warrior Yang melambaikan tangan kanannya, 42 pedang tingkat kaisar muncul di depan setiap pedang penggarap di lapangan. 42 tingkat kaisar pedang. Semua orang yang ada di lapangan menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka semua tahu bahwa warrior yang mungkin memiliki pedang tingkat kaisar, mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan mampu memberikan begitu banyak pedang seperti itu sekaligus dan mereka semua tingkat kaisar. Pada saat ini, warrior yang melambaikan tangan kanannya lagi, kemudian satu set armor pedang dan sayap pedang muncul di depan semua orang. Semuanya adalah tingkat kaisar. Semua orang sedikit tercengang. Warrior Yang berkata, armor pedang dan sayap pedang sedikit kurang, jadi, gunakan hanya untuk orang yang paling kuat. Ingat, ini armor pedang sayap pedang maupun sayap pedang bukan milikmu. Siapa yang lebih kuat akan menggunakannya, jadi untuk memilikinya selamanya, kalian harus lebih kuat dari yang lain. Bos, kamu mencoba membunuh kami, kata Pantom sambil tersenyum masam. Kamu terlalu lemah. Warrior Yang berkata terus terang, sangat lemah. Kalian semua setidaknya harus mencapai tingkat kaisar dan memiliki kemampuan untuk bertarung di luar pangkat. Jika tidak, aku akan membuang kalian jauh-jauh. Apalagi Liga Pedang akan menghadapi banyak kesulitan. Dan jika tidak ada kekuatan yang besar, pada akhirnya kalian semua akan mati. Mendengar ini, ekspresi semua orang secara bertahap menjadi serius, dan mereka secara alami tahu bahwa warrior yang tidak mencoba menakut-nakuti mereka. Seperti sebelumnya, jika warrior yang tidak bergegas kembali, alam kehampaan misterius dengan bantuan monster siluman, mereka akan semua mati. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka masih tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan pendekar ketiadaan. Warrior Yang berkata, peralatan, kalian sudah memilikinya, sumber daya untuk kultivasi, Liga Pedang juga memilikinya, sekarang terserah kalian. Dari 42 orang di medan, hanya 29 yang merupakan pendekar kaisar, selebihnya setengah kaisar, dan hanya ada 2 dari mereka dari alam ketiadaan jiwa pedang. Jika tidak ada tekanan pendekar kaisar, apalagi sekarang, setiap orang memiliki pedang tingkat kaisar,
senjata pedang besi dan sayap pedang, pendekar kaisar biasa sama sekali bukan lawan mereka. Tapi kalau melawan pendekarnya ketiadaan. Dan yang dia harapkan adalah orang-orang ini dapat memiliki kekuatan untuk melawan pendekar ketiadaan. Bekerja keraslah, kata warrior yang. Semua orang mengangguk, lalu pergi. Setelah semua orang pergi, warrior yang berdiri, memandang Kenzikian di sampingnya, dan berkata, "Ayo pergi." "Kemana?" tanya Kenzikian. "Wilayah rahasia," kata warrior yang. Selain untuk menyelesaikan pendekar master keluarga Qin kali ini, dia juga memiliki tujuan lain, yaitu menghadapi Liga Pedang. Mendengar ini, Kenzikian mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Oke, ayo pergi sekarang." Sekarang situasi paviliun ribuan pembunuh tidak baik, dan warrior yang harus kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang yang mati. Setelah menjelaskan beberapa hal tentang Lian Ye, warrior yang membawa valet dan Shiro dan kembali ke wilayah rahasia dengan Kenzikian. Tepat setelah kembali ke wilayah rahasia, wajah Kenzikian tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Gawat, ada kecelakaan di kota kegelapan." Bersambung.